Pemirsa, 33 hari menjelang pemilu 2024, elektabilitas masing-masing calon presiden dan wakil presiden menunjukkan posisinya melalui hasil penelitian dari beberapa lembaga survei. Nah, hasil survei ini menunjukkan potensi pemilu berlangsung 2 putaran. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi, Iqbal. Ya, dan juga pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, Mas Burhan. Baik, Mas Gun Gun, Mas Burhan, semoga semuanya selalu sehat. Ini menarik selalu mendengarkan perspektif dari Mas Gun Gun dan Mas Burhan. Saya ingin ke Mas Gun Gun terlebih dahulu. Mas Gun Gun, kalau kita melihat ini banyak yang menganalisis gesture-gesture, kemudian komunikasi yang dibangun baik itu antar parpol maupun antar tokoh, terutama yang dilakukan oleh antara 1 dengan 3. Nah, apakah sudah terlihat potensi koalisi yang akan dibangun seandainya nanti pemilu terjadi 2 putaran? Ya, saya lihat memang ada proses komunikasi politik yang dibangun oleh masing-masing pasangan calon untuk mengoptimalkan suara ya di putaran pertama ini. Jadi jikapun ada misalnya komunikasi yang dibangun untuk membangun yang disebut dan mutual understanding di antara pasangan calon, itu lebih banyak saya lihat di panggung belakang ya. Kenapa? Karena ini kan fase di mana optimalisasi ragam sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing untuk tampil mengamplifikasi, menarasikan kemenangan mereka di 14 Februari begitu ya. Jadi jikapun misalnya ada proses yang tadi disebut oleh Mas Iqbal ya, misalnya komunikasi yang dijembatani untuk proses mitigasi masa depan, sebut aja masa depan itu adalah potensi putaran kedua. Ya itu pasti akan dilakukan ya. Kenapa? Ini kan strategi ZOPA atau Zone of Possible Agreement ya, membuka potensi-potensi untuk bersepakat. Dan area itu menurut saya difasilitasi oleh 2 hal. Pertama, menjaga narasi masing-masing. Kemudian yang kedua tentu ada liaison officer atau semacam tokoh yang kemudian memersuasi. Dan itu akan dilakukan menurut saya dioptimalkan terutama di panggung belakang, tidak kemudian overexpose. Kenapa demikian? Karena tentu secara psikopolitis sekarang ini lagi membangkitkan yang disebut dengan semangat ya di masing-masing tim ses untuk kemudian meraup suara optimal di 14 Februari. Oke, jadi di panggung belakang itu lebih banyak dilakukan komunikasinya. Mas Burhan, tapi selain di panggung belakang, kemarin kita lihat sejak debat itu banyak gesture yang dianggap oleh publik sebagai mengarah ke sana begitu. Sebagai contoh salaman atau komunikasi antara Anies dengan Ganjar, kemudian Anies dan Pak Muhaimin dengan Puan Maharani begitu pasca debat. Kemudian setelah itu juga ada beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh sejumlah politikus yang menyatakan yaitu kemungkinan masih bisa terjadi koalisi antara 1 dengan 3 begitu. Nah, kalau Anda melihat dan menganalisa, itu sudah seberapa besar sih potensi 2 putaran itu terjadi dan koalisi ini bisa terjadi? Karena kalau kita lihat ada satu kubu yang percaya diri, surveinya selalu berada di atas angin. Mas Burhan, bagaimana analisis Anda? Ya, jadi pertama kita lihat dulu angkanya ya. Dari data yang kita punya, dari indikator, sejauh sampai akhir Desember belum sampai di angka 50% per 1. Memang ada beberapa lembaga yang menyebut angkanya sudah di atas 50%, tetapi saya tidak tahu ya apakah lembaga tersebut tergabung di Persepi atau tidak. Di daftar Persepi tidak ada nama-nama lembaga yang merilis hasil survei paslon 2 di atas angka 50% plus. Nah, beberapa lembaga anggota Persepi yang paling dekat dengan angka 50% adalah Ipsos, yaitu di kisaran 48%. Di data saya 46%. CSIS sekitar 43-44%. Jadi secara umum memang belum cukup sampai di angka 50% per 1 sebagai syarat untuk menang 1 putaran. Nah, yang harus diwaspadai oleh paslon 02 adalah terjadi stagnasi dukungan terhadap Prabowo Gibran sampai akhir Desember 2023. Saya belum punya data terbaru sampai minggu kedua bulan Januari, tetapi stagnasi ini menjadi krusial karena satu, ada indikasi basis Presiden Jokowi, pendukung Presiden Jokowi yang
migrasi ke paslon 02 sepertinya sudah habis. Nah, yang kedua yang menarik adalah penurunan suara Mas Ganjar masih terjadi di data saya sampai akhir Desember. Tetapi yang naik bukan Prabowo Gibran, yang naik justru Anies Baswedan. Jadi sekarang posisi Mas Anies meskipun dalam margin of error itu sedikit di atas paslon 03. Jadi kalau misalnya terjadi 2 putaran, memang ada potensi yang maju putaran kedua adalah Prabowo versus Anies. Meskipun saya harus mengatakan Iqbal, per hari ini masih terbuka kemungkinan 1 putaran. Tetapi angka 50% belum saya temukan. Oke, sampai sejauh ini belum ada yang sampai 50%, artinya 2 putaran itu kemungkinan terbesar terjadi. Nah, tadi Mas Burhan juga sudah menyebut sedikit soal peran Presiden Jokowi. Ada pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Apakah itu nanti akan bisa berpengaruh terhadap elektabilitas dari capres-capres ini dan bagaimana nanti kelanjutannya dalam potensi koalisi? Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih bersama dengan Mas Burhan dan Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kita melihat ini kan ada pertemuan ya. Oke, baik. Saya baru saja mendapatkan update terkini. Kami masih akan hadirkan kepada Anda, pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan. Ini terkait dengan rancangan jadwal atau skenario pemilu 2 putaran, di mana pemilihan presiden 2024 diprediksi akan berlangsung 2 putaran karena diikuti oleh 3 paslon. Nah, perebutan kursi nomor 1 di Indonesia periode 2024-2029 ini kian memanas pasca debat ketiga 7 Januari lalu. Berdasarkan hasil perhitungan lembaga survei, elektabilitas ketiga paslon belum ada yang mencapai 50% atau mendominasi. Dan berikut skenario pemilu jika 2 putaran ini berlangsung. Ya, kita langsung berbincang lagi bersama Mas Burhan dan Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, tadi sempat disebut sedikit soal ada Presiden Jokowi yang belakangan melakukan pertemuan dengan perwakilan dari parpol pendukung nomor 02 Prabowo Gibran. Nah, kalau tadi juga sempat disebut oleh Mas Burhan, elektabilitas paslon 2 ini yang harus diwaspadai adalah stagnasi atau stagnan. Nah, kemudian Presiden Jokowi disebut-sebut ini mau turun gunung di pertengahan Januari. Nah, apakah ini akan berpengaruh, seberapa besar Jokowi efek ini kalau analisis Anda? Iya, kalau saya lihat ya memang strategi belakangan Pak Jokowi menguatkan yang disebut reinforcement ya, atau peneguhan pada politiknya mengarah ke siapa gitu ya. Kan penting untuk memengaruhi lingkungan politik ya, misalnya perjumpaan dengan Pak Zul, kemudian Pak Erlangga, kemudian Pak Prabowo. Artinya memang menemui beberapa elit utama dari satu pasangan calon, sebut saja pasangan nomor 2. Meskipun tentu banyak kritik ya terhadap posisi Pak Jokowi, karena beliau kan kepala negara, kepala pemerintahan yang harus menjaga posisi di saat fase-fase krusial seperti sekarang ini. Tetapi sepertinya itu kemudian diambil oleh Pak Jokowi, resiko itu, dengan tentu ada CPM ya, Communication of Privacy Management, tanpa kemudian mengeksplisitkan dukungan, tapi orang sudah tahu sebenarnya standpoint dalam konteks perjumpaan itu apa begitu ya. Saya satu pesan kuatnya adalah untuk menyolidkan terutama basis struktur partai pendukung pasangan 02 gitu ya. Karena bagaimanapun kan Pak Jokowi punya basis massa, dan basis massa itu kemudian juga tentu harus disolidkan, meskipun tadi Mas Burhan sudah sampaikan bahwa pendukung Pak Jokowi yang kemudian migrasi ke 02 itu sudah tadi sudah terpantau datanya ya oleh Mas Burhan. Dan yang paling penting sebenarnya posisi simbolik ya. Ini kan keberadaan Pak Jokowi menjadi simbolik dan mengeksplisitkan di fase akhir masa kampanye itu bandul politiknya betul-betul mengarah ke siapa gitu ya. Dan ini menurut saya menjadi
penting bagi pasangan 02. Kenapa? Karena ada stagnasi kan suara ya. Terutama misalnya kalau saya perhatikan debat-debat Pilpres, debat pertama terutama dan debat ketiga itu posisi 02 kedodoran tuh ya. Dan itu kalau di debat pertama kan mampu dioptimalkan oleh pasangan Anies ya, di mana Anies tampil bagus, kemudian di debat ketiga kemarin Pak Ganjar tampil sangat bagus gitu dan Pak Prabowo kedodoran. Dan tentu bagi pemilih yang masih menunggu, artinya pemilih yang belum menentukan pilihan maupun sudah punya preferensi tapi masih bimbang, itu menjadi hal yang pasokan ya, pasokan opini yang kemudian berkembang dalam konteks diskursus publik baik itu di media mainstream maupun media sosial. Sentimen negatif dari tampilan buruk ke pasangan 02 di debat itu kemudian saya lihat berpengaruh pada stagnannya suara 02, terutama kalau kita lihat itu pun bisa dioptimalkan oleh pasangan 01 dan pasangan 03, sehingga wajar saja kalau kemudian dinamika opininya itu berkembang kemudian menjadi tantangan meningkatkan suara bagi 02 dan berpotensi untuk menaikkan menurut saya suara 01 dan 03. Begitu, Oke, Mas Burhan, seberapa besar sih Jokowi efek ini kalau kita melihat dinamikanya? Ya, sebenarnya cukup lumayan ya. Kalau kita lihat data hari ini minimal sampai akhir Desember, itu ada sekitar 50% pemilih lama Pak Prabowo yang masih stay, masih loyal memilih Pak Prabowo. Sisanya kembali atau switch ke Anies Baswedan. 50% dari 44,5% perolehan Pak Prabowo 2019 itu adalah 22%. Sementara suara Pak Prabowo hari ini itu kisaran 45-48%. Jadi lebih dari separuh suara Pak Prabowo hari ini itu adalah basis Pak Jokowi. Nah kalau kita lihat itu mereka umumnya pemilih Pak Jokowi yang tidak memilih PDI Perjuangan. Karena suara PDI Perjuangan kan hanya 19%. Sementara pemilih Pak Jokowi 55,5%. Nah mereka Jokowi non-PDIP voters itu migrasi terutama pasca Gibran didaftarkan sebagai cawapres Prabowo. Jadi per akhir Oktober terjadi migrasi itu. Dan besar-besaran. Dan itu yang membuat suara Ganjar Pranowo gembos. Karena sebagian pendukung Pak Jokowi itu hijrah ke Prabowo pasca Gibran sebagai cawapres Prabowo. Memang banyak hal yang bisa kita perdebatkan ya terkait dengan putusan MK. Bapak sekalian pasti tahu ya sikap saya berulang kali bahwa posisi saya adalah saya setuju putusan MK bahwa putusan nomor 90 itu problematik. Tetapi datanya sebagian besar pendukung Pak Jokowi tidak terlalu menghiraukan itu. Buat mereka darah lebih kental daripada air dan ketika melihat Gibran menjadi pasangan Pak Prabowo, pindahlah mereka. Nah, tetapi indikasi itu mandek. Jadi sekarang itu sudah berhenti ya. Saya mengatakan basis pendukung loyalis Pak Jokowi yang tegak lurus itu sudah habis. Jadi mau tidak mau paslon 02 harus mencari kreativitas atau terobosan lain. Tidak sekedar jualan Pak Jokowi. Karena tadi indikasinya suara Ganjar masih turun, tapi suara Pak Prabowo stagnan. Yang naik malah Anies. Nah menurut saya pendukung Pak Jokowi yang rasional mungkin juga tidak bisa sekedar didekati dengan cara-cara joget atau gemoy. Itu nggak cukup buat mereka. Mereka butuh terobosan lain. Dan terobosan lain itu salah satunya adalah kalau kita melihat gaya kampanyenya ya. Misalnya Pak Anies ini dengan desak Anies turun ke daerah-daerah menerima tantangan berdiskusi dengan masyarakat langsung begitu. Seberapa besar pengaruh kampanye, gaya kampanye yang dilakukan oleh ketiga calon ini dengan perolehan hasil survei belakangan? Halo? Iya, Mas Burhan. Oh ke saya, oke. Iya. Iya, jadi memang begini Iqbal, belakangan memang sudah ada indikasi di mana pendekatan Anies di media sosial itu cukup menarik netizen ya, terutama dari kelompok rasional. Tetapi lagi-lagi yang harus jadi semacam masukan buat paslon 01 adalah jangan terlalu aktif di Twitter. Jadi Kenapa, X atau platform Twitter itu terlalu kecil.
Jadi data saya menunjukkan hanya 7% populasi masyarakat Indonesia yang terkoneksi dengan Twitter. Itu terlalu elit. Justru harusnya masuk ke TikTok, ke YouTube, ke IG. TikTok itu paling besar. Dan kalau Iqbal lihat TikTok, itu sangat 02 sekali. Karena memang investasi paslon 02 untuk masuk ke jejaring platform yang banyak diikuti oleh netizen itu cukup besar dan lama. Dan sepertinya ya, paslon 01 atau 03 tidak cukup agresif ya untuk mendekati segmen netizen yang aktif di platform seperti TikTok. Mungkin baru belakangan ya muncul live atau live. Jadi cukup besar TikTok, ya, gitu. Mas Burhan. Iya, itu besar sekali. Di data saya TikTok, Facebook, IG, YouTube itu platform-platform yang gemuk, yang banyak diikuti oleh netizen. Sementara Twitter meskipun jumlahnya kecil memang lebih banyak diikuti oleh kalangan opinion maker, tetapi kalau pengen punya efek elektoral lebih masif, ya saya kira tidak bisa hanya bergantung di Twitter. Coba kita tanya perspektif Mas Gun-Gun sebagai salah satu content creator nih, yang sering juga sharing di media sosial. Mas, berapa besar sih pengaruh gaya kampanye yang semakin mendekati hari pemilihan ini ya, kemudian diamplifikasi lagi melalui media sosial, seberapa besar pengaruhnya? Ya, menurut saya sekarang ini salah satu model kampanye yang potensial meraup suara itu memang connected media ya. Satu media terhubung dengan media-media lain, seperti tadi misalnya kita perhatikan posisi Pak Anies ya belakangan yang meningkat, bukan hanya dari sisi percakapan tapi dari sisi engagement itu semakin tinggi itu ketika misalnya sudah mulai masuk ke TikTok dengan live TikTok ya, kemudian juga ada Anies Bubble kemudian di Twitter atau di X, dan dihubungkan juga dengan posisi perang opini di darat melalui desak Anies. Dan ini tentu kalau kita berkaca misal dari pengalaman dulu triple O ya, Obama tuh ada namanya triple O, Obama Online Operation ya. Dan salah satu model kampanye yang dipakai itu adalah connected media. Dan itu mampu melahirkan yang disebut 1 million strong for Obama. Tidak hanya bergerak dalam arti percakapan, tapi juga sampai pada partisipasi baik konvensional maupun non konvensional. Nah, ini menurut saya memang bisa mungkin juga menjadi rujukan bagi siapapun kontestan bahwa tidak cukup hanya memanfaatkan sosial media di era filter bubble dan di era echo chamber atau uang emas seperti sekarang. Makanya kemudian harus ada yang disebut keterhubungan antara sosial media itu dengan basis-basis komunitas di offline, karena suara kan ada di TPS, suara ada di komunitas-komunitas. Makanya kemudian ketika Pak Anies ya mampu memodifikasi strategi kampanye belakangan, yaitu dengan model connected media, live di TikTok yang tadi Mas Burhan sampaikan, di situ Gen Z dan milenial banyak sekali ya mengadaptasi ragam dinamika percakapan dan macam-macam ya proses. Kalau saya bahasakan itu namanya symbolic convergence ya. Jadi ada proses berbagi kesadaran bersama. Ini istilah Borman sebenarnya, Ernest Borman. Soal berbagi kesadaran bersama, dan itu bisa menyapa, kemudian menanggapi, kemudian ada semacam hubungan emosional yang terbangun. Dan fungsionalnya bisa didesak Anies ketika misalnya bagaimana bisa program, gagasan, orientasi ke depan itu didedah. Sehingga kemudian ada yang disebut dengan proses kekitaan yang terbangun, dan semakin kuat kekitaan antara calon pemilih dengan kandidat, maka akan memperbesar probabilitas perolehan suara. Dan menurut saya Mas Iqbal, salah satu yang kemudian memberi insentif belakangan pada Pak Anies adalah juga perubahan metode dan model dalam kampanye. Ya. Sampai disebut punya nama Korea sendiri ya, Park Anies katanya, dan dengan tagline Anies Bubble-nya. Mas Burhan, ini saya baru baca ya, ada
ada komunitas atau relawan dari nomor 1 dan nomor 3 katanya akan bertemu dan katanya akan deklarasi. Memang kita tidak bisa serta-merta menunjukkan itu sebagai indikasi bahwa itu akan terjadi koalisi. Tapi artinya kan ada sebagian kecil dari masyarakat, dari relawan yang menginginkan itu terjadi. Nah, kalau ini kita korelasikan dengan pernyataan dari para politikus, karena tentunya ada perbedaan ideologis ya antara partai yang bergabung di nomor 1 dengan partai yang bergabung di nomor 3. Bagaimana Anda melihat korelasi di situ nanti untuk melihat potensi 2 putaran ini? Ya, memang sekarang paslon 01 dan 03 berebut ya tiket untuk bisa menemani Pak Prabowo di putaran kedua jika Prabowo gagal membungkus kemenangan dalam 1 putaran. Jadi memang ada upaya untuk menjalin kolaborasi antara Anies dan Ganjar. Tetapi lagi-lagi per hari ini keduanya dihadapkan pada realitas di mana salah satu di antaranya potensial tidak lolos putaran pertama dan karenanya menyiapkan skenario kalau terjadi putaran kedua ada upaya untuk menjalin koalisi. Tetapi Iqbal, yang harus diwaspadai itu sebenarnya basis pendukung 01 dan 02 yang menurut saya sangat berbeda pendulum ideologis. Kalau dari sisi elit mungkin bisa diupayakan koalisi antara 01 dan 03. Tentu ada hambatan di sana sini, tetapi lebih mudah menjalin koalisi di tingkat elit ketimbang menjalin koalisi di tingkat massa. Karena kalau di tingkat massa itu bukan semata-mata urusan interest atau patronase, tapi yang paling krusial itu urusan primordial, urusan ideologi, urusan chemistry. Itu luar biasa kompleks ya. Nah, basis 01 itu kan dari sisi politik Islam itu sangat tinggi tuh penerimaan terhadap indeks politik Islam. Sementara 03 itu cenderung resisten. Nah, itu nggak mudah itu menjalin koalisi di tingkat massa. Karena pada ujungnya Iqbal, itu suara elit dengan suara warga biasa itu sama nilainya di mata pemilu. Dan karenanya kalau misalnya ada upaya untuk menjalin koalisi di tingkat elit, itu kalau tidak bisa ditularkan, dirembeskan ke bawah, itu secara elektoral nggak ada gunanya. Tetapi paling tidak pendekatan-pendekatan elit itu kan coba untuk menetralkan atau setidaknya mulai mencairkan hubungan kekakuan di tingkat massa. Sehingga kalau misalnya terjadi putaran kedua, diharapkan tidak terlalu sulit untuk menularkan kesepakatan elit menjadi keputusan massa. Oke, Mas Gun-Gun, Mas Burhan bilang suara elit itu bagaimana caranya bisa diterjemahkan ke bawah? Bagaimana Anda melihat ini korelasi antara komunikasi yang dibangun oleh elit kemudian bisa diterjemahkan kepada grassroots di bawah? Ya, ada 2 pendekatan. Pertama, bagi elit yang berada di struktur partai tentu harus mengoptimalisasi peran dan fungsi bekerjanya struktur ya, seperti misalnya partai itu harus mengoptimalkan kalaupun misalnya terjadi koalisi itu dan pasangan calon yang didukung itu betul-betul harus diefektifkan komunikasinya ke bawah. Jangan sampai kemudian keputusan itu hanya keputusan elitis. Dan yang kedua, karena ini era sudah berubah ya, dari one to many communications itu menjadi many to many communications. Jadi nggak bisa lagi model-model linear, model-model yang searah, tapi model-model reciprocal, model timbal balik, di mana pergerakan komunikasi itu jangan berhenti pada pendekatan-pendekatan formal. Makanya misalnya bagaimana merangkul arus bawah atau masyarakat ya awam, masyarakat yang kerap kali kemudian bisa dimasuki oleh siapa saja, itu kemudian melalui menurut saya paling tidak 3 pendekatan. Pertama, narasi yang jelas, terutama narasi yang sesuai dengan segmennya. Yang kedua, bagaimana membangun kesadaran. Oke, baik. Mas Gun-Gun? Oke. Baik, kami mengalami kendala komunikasi. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun Herianto dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah memberikan perspektifnya untuk Selamat Pagi Indonesia. Kami harapkan tentunya diskusi ini tidak hanya 1 putaran ya, karena masih ada diskusi selanjutnya nanti di putaran-putaran berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.